Firman Tuhan yang mendatangi kita di pagi hari ini terambil dari Yohanes 19 ayat 16a sampai dengan 22. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Demikian firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tema kita hari ini adalah Yesus memikul salib ke Golgota. Saya mengenal sebuah keluarga dan menurut penilaian saya keluarga itu baik sekali. Kenapa? Karena anaknya menikah, lalu kemudian beberapa tahun setelah anaknya itu menikah, ditinggal pergi sama suaminya. Tetapi beberapa waktu kemudian balik, disambut, dibukakan pintu, dibukakan rumah. Ya, orang-orang itu gemas ya. Saya juga sebenarnya berpikir, ngapain? Kalau perlu dia diusir begitu atau jangan dibukakan pintu, karena dia sudah melakukan hal yang mungkin menurut penilaian orang tidak tepat. Bertahun-tahun, kalau misalnya dia ingin kembali, dia datang dan disambut, ya disapa. Benar-benar itu orang tua baik, baik sekali. Saudara-saudara, saya sampai terheran-heran begitu ya. Saya pikir ini dia pakai iman apa sampai dia bisa bertahan seperti itu. Dan akhirnya beberapa tahun lalu sang ayah atau bapak mertuanya itu kritis. Itu anak mantunya datang. Anak mantunya menyesal. Dia bicara dengan ayahnya. Dia bilang, "Papa, saya akan balik. Saya akan urus mama. Saya akan urus istri saya." Puji Tuhan sampai hari ini. Saudara-saudara, ya. Kalau ibu mertuanya, saya kadang-kadang mampir untuk berkunjung, dia bilang begini. Dia bilang, "Papin, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Kalau bukan Yesus, memang orang kadang menyalahkan kami termasuk keluarga saya. Ngapain kamu sih terima dia lagi?" Tapi dia mengatakan, itulah salib yang harus saya pikul. Salib yang harus saya pikul. Kalau tidak pakai Yesus, penderitaan apalagi persoalan itu berat untuk kita tanggung, berat untuk kita pikul. Saudara-saudara, Yesus memikul salib ke Golgota. Ya, dikatakan tadi pada akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Pada akhirnya. Kenapa harus ditulis pada akhirnya? Karena Pilatus dilematis. Dia tahu bahwa ini orang tidak bersalah. Bahkan istrinya pernah mengatakan begini, "Jangan kau apa-apakan dia, sebab tadi malam aku bermimpi, mimpinya sangat buruk. Itu orang baik, jangan kamu apa-apakan dia." Tapi karena tuntutan masyarakat termasuk pemimpin agama yang menghendaki supaya Yesus dihukum, maka dia tidak bisa memilih yang lain. Karena itu dia ambil air, dia cuci tangan. "Aku tidak menanggung kesalahan daripada peristiwa ini. Silahkan ambil dia dan silahkan kalian melakukan apa saja." Karena itu dia divonis
disalibkan. Saudara-saudara, kalau kita membaca uraian-uraian penyalipan Yesus, terutama setelah dia divonis disalibkan, lalu kemudian dia melakukan langkah berikut, memikul salib. Kalau di Markus ataupun di Lukas ada kisah di mana Simon dari Kirene, ketika Yesus terpelanting tidak sanggup lagi untuk memikul salib, maka Simon dari Kirene yang memikul sampai ke Golgota. Atau di kisah yang lain ada ibu-ibu yang mengikuti sampai ketika Yesus disalib, mereka yang bertahan. Murid-murid yang lain termasuk Petrus yang dulu ketika Yesus mengatakan sebentar lagi aku akan disiksa, sebentar lagi aku akan menderita, dia menarik Yesus dan mengatakan, enggak, tidak bisa guru, kamu tidak akan mengalami itu. Lalu kemudian Tuhan mengatakan kepada Petrus, Petrus, yang mengatakan itu kepada kamu adalah iblis, sebab saya harus menderita. Jalan penderitaan ini harus saya tempuh. Untuk apa? Untuk keselamatanmu, untuk keselamatan teman-temanmu Petrus, bahkan untuk keselamatan semua manusia. Lalu berangkatlah dan berjalanlah Yesus, walaupun tidak dikisahkan bagaimana dia mengalami susahnya memikul salib, tapi sebenarnya dia sangat menderita sampai dia di Golgota. Itu adalah Bukit Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dalam bahasa Latin Kalvari. Jadi lagu-lagu di Kidung Jemaat atau lagu-lagu pujian ada yang menyebutkan bukit itu dengan kata Kalvari. Jadi Kalvari itu adalah kata lain dari Bukit Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani adalah Golgota, dalam bahasa Latin adalah Kalvari. Nah, saudara-saudara, yang lebih utama ditekankan oleh Yohanes ketimbang kisah-kisah dalam Matius, Markus, dan Lukas adalah bagaimana sikap daripada Pilatus ketika dia sudah disalib, lalu ditulis di situ, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kata para pemimpin agama, jangan Pak, jangan seperti itu. Karena mereka tidak mau bahwa Yesus yang mereka salibkan, penyalipan itu seperti yang sudah sering kita dengarkan, bentuk membuat orang betul-betul berada dalam sebuah nilai buruk. Karena salib itu adalah sama dengan kutuk. Kalau orang itu disalib itu sama dengan menerima kutuk. Dia dihukum, ditombak, bahkan juga memang dibiarkan. Kalau cerita-cerita penyalipan yang lain itu sampai jenazahnya itu dimakan oleh burung-burung gagak. Ya, burung-burung datang lalu mematok. Ada cerita lain yang mematok biji matanya, ya, tapi dia tidak bisa berkutik karena disalib. Jadi mau menunjukkan kepada dunia kalau itu orang jahat. Karenanya inilah siksaannya. Sangat-sangat terkutuk mati di atas kayu salib. Dan Yesus diarahkan supaya matinya seperti itu. Nah, sedikit saya cerita kenapa orang-orang Yahudi, terutama pemimpin agama, agak berambisi untuk membuat Yesus atau menghabisi Yesus seperti itu. Karena ketika Yesus tampil, dia itu tampil dalam pelayanan 3 tahun saja. Ya, Yesus itu lalu kemudian lahir, tidak ada kisah dalam Alkitab bagaimana dia menjalani hidup kanak-kanak. Tahu-tahu dia sudah muncul di permukaan, atau dia tampil dalam kehidupan sosial pada usia 30, lalu dia meninggal itu diperkirakan dalam hitungan kalender waktu itu adalah pada usia 33 atau 34 tahun. Jadi diperkirakan dia hanya melayani 3 atau 4 tahun. Itu pun sudah sangat dahsyat. Luar biasa yang dia lakukan. Menggemparkan, mencengangkan. Makanya selalu saya bilang kalau kita melayani itu biasa-biasa saja, kita belum mengikuti Kristus. Kita kan sudah melayani sampai 10 tahun tapi tidak ada apa-apa yang kita buat. Maksud saya kita memang melakukan sesuatu tapi tidak mencengangkan, tidak membuat sesuatu yang melahirkan perubahan besar. Yesus cuma 3 tahun itu mencengangkan, kemudian membuat orang beralih secara bertahap. Orang-orang datang kepada dia, meninggalkan bait Allah, sampai-sampai pemimpin agama merasa iri.
Itulah sebabnya mereka bilang, kalau begini nanti penganut kita akan sedikit demi sedikit beralih kepada Yesus dan kita tidak punya pengikut. Maka salah satu cara untuk menghentikan langkah itu adalah menghabisi dia. Kalau kita baca Injil-Injil kan banyak cara yang dilakukan oleh pemimpin agama. Ada orang-orang Farisi yang diutus untuk mencobai Yesus, menguji Yesus. Kalau dia salah omong, nanti kita ajukan dia di pengadilan dan seterusnya. Tapi tidak pernah Yesus terjebak karena apa yang mereka rencanakan sudah diketahui. Beberapa kali Yesus mengatakan, "Hai kamu orang munafik," karena Yesus sudah tahu bahwa kamu mengajukan pertanyaan tidak sungguh-sungguh dari hatimu, hanya untuk menjebak saya. Jadi tidak ada orang yang bisa menjebak Yesus. Nah, lalu tibalah pada waktunya, yaitu ketika Yesus di Getsemani. Maka terjadilah konspirasi pemimpin agama dengan Yudas. Akhirnya Yudas menjual Tuhan Yesus. Dia pergi ditangkap, namun dasar untuk mengadili dia tidak ada. Maka sebagaimana kebiasaan di kalangan orang Ibrani, pada waktu menjelang Paskah, maka ada kompensasi bagi para tahanan. Ada tahanan yang dibebaskan. Itulah sebabnya diajukan di pengadilan Yesus Barabas dengan Yesus dari Nazaret. Pilihlah siapa yang akan kubebaskan hari ini, Yesus orang Nazaret ini atau Yesus si Barabas penjahat itu. Orang banyak berteriak, "Lepaskan Barabas." Lalu apa yang harus saya lakukan kepada Yesus? Salibkan dia. Jadi pengadilannya pengadilan masyarakat. Saudara-saudara, itulah yang membuat Pilatus dilematis. Dia tahu Yesus tidak bersalah. Istrinya mengingatkan dia. Dan hari ini dia kesal sekali sama orang-orang yang disebut pemimpin agama. Mereka bilang, "Tuan Pilatus, jangan tulis dia raja yang orang Yahudi." Dia katakan, "Apa yang saya tulis itu yang tertulis." Kesal dia sama orang-orang Yahudi karena dia tahu Yesus tidak bersalah, tapi dia tidak berkutik mengikuti suara orang banyak. Di Indonesia beberapa kali pengadilan seperti itu. Ya. Bahkan dulu ada kasus dari orang yang didakwa karena kerusuhan Poso dari pihak kita, akhirnya diadili menurut beberapa orang karena tekanan massa. Saudara-saudara, itu menyedihkan, tapi Yesus mengalami. Pilatus mengatakan, "Apa yang tertulis, apa yang kutulis, itu yang tertulis." Saya menjabarkannya begini. Itu keluar dari hati nurani Pilatus dan mau menjelaskan siapa Yesus sebenarnya. Dia raja. Bukan cuma raja orang Yahudi, tapi raja bagi kita semuanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pilatus tidak salah. Saudara-saudara, mengapa Yesus menerima semuanya ini? Saya jabarkan beberapa hal supaya bisa membantu kita untuk berpikir mengapa Yesus harus menderita seperti ini. Yang pertama, Yesus adalah inkarnasi Allah, penjelmaan Allah. Ya, Allah menjelmalkan dirinya dalam Yesus untuk mengasihi kita. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Hanya melalui penjelmaan dirinya. Atau dalam bahasa Yohanes, menjelmakan firman-Nya menjadi manusia. Firman itu pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, Yesus mengalami ini sebagai wujud bela rasa Allah. Kapurundaya impue kalau bahasa kita. Ya, benar-benar karena kasih Tuhan. Dia sayang kita. Dia sayang kita apapun bentuknya kita. Dia sayang kita. Yang berikut sebagai wujud politik kasih. Jadi Yesus menghadapi para pemimpin, termasuk juga penguasa, itu sikap politik. Tapi politik dia bukan politik bargaining. Bukan politik demi keuntungan atau jabatan. Dia menjalankan politik. Saya berpolitik tapi politik kasih. GKST kehilangan dimensi politik kasih ini.
Saya sedih kalau dibilang sidang sinode ada yang pakai uang, itu saya sedih sekali. Saya sedih sekali ya. Ya, saya sedih sekali. Dan bukan cuma GKST, di beberapa gereja juga begitu. Kita berpolitik, kalau organisasi itu memang ada suatu nuansa yang boleh kita sebut politik. Namanya bertarung itu politik. Menggunakan sebuah kampanye itu politik. Tetapi politik yang dilakukan oleh Yesus adalah politikasi. Ya, hanya untuk menjalankan kasih Allah. Yang berikut saudara-saudara, Yesus adalah wujud dari rekonsiliasi Allah. Bagaimana dia mau merangkul, ya? Bagaimana supaya manusia ini itu didamaikan dengan Allah. Tujuannya adalah supaya kita sama-sama sampai kepada hadirat Allah. Jadi jangan terhenti, dan itu dilakukan oleh Yesus, dan karenanya dia siap menderita. Yang saya mau katakan kepada kita semua begini. Kadangkala kita harus menderita untuk yang baik. Mungkin kita tidak salah. Mungkin bukan kita penyebabnya. Tapi demi supaya kita bersama-sama sampai kepada hadirat Allah, saya menanggungnya. Suami menanggung kesalahan istri, istri menanggung kesalahan suami, persis seperti anak dari keluarga tadi. Dia bilang, "Papin, sakit hati saya." Tapi Bapak mengajarkan, "Sabar anakku. Sabar anakku." Kalau kita tidak melakukan suatu gerakan yang disebut kasih seperti Yesus siap menanggung kesalahan walaupun bukan kita penyebabnya, tapi demi kebaikan orang lain kita harus melakukannya, maka itulah kehidupan yang benar-benar Kristiani. Mari kita jalani masa-masa Advent ini dalam sebuah komitmen. Kita akan menjalaninya dalam kasih Allah, siap menanggung kesalahan orang lain kalau memang itu tujuannya untuk kebaikan bersama. Tuhan memberkati kita. Amin.